Saya ingin membahas tentang istilah dalam firman Allah, yaitu kegelapan yang paling gelap. Pada umumnya kita tahu yang namanya gelap, ia gelap. Tetapi ini ada kegelapan yang sifatnya paling gelap. Nah, apakah yang dimaksud dengan kegelapan yang paling gelap ini? Sebelum saya mengajak saudara melihat beberapa ayat dalam firman Allah, saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa pada umumnya jemaat Tuhan, khususnya GPDI Mahanaim, kita sebagai pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, kita tahu bahwa sebelum Yesus datang kedua kali, terlebih dahulu dunia ini akan dikuasai oleh seorang penguasa dunia. Dan orang ini bergelar Antikristus. Pada umumnya, anak-anak Tuhan sudah tahu hal ini. Nah, perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui bahwa Antikris ia akan berkuasa atas dunia ini selama 3,5 tahun. Dalam firman Allah, saudara, dipakai beberapa istilah tentang rentang waktu kekuasaan Antikris di bumi dengan durasi 3,5 tahun itu. Salah satu di antaranya kita bisa baca itu di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Di mana di sana ditulis angka atau bilangan 1260 hari. Dan kita tahu 1260 hari itu, istilah ini mengacu kepada 3,5 tahun. Demikian di pasal yang sama, di ayat yang ke-12, dikatakan atau ada istilah 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kata masa di ayat ini mengacu kepada kata tahun atau sebutan lain dari kata tahun. Jadi kalau disebut 1 masa, 2 masa berarti 3 tahun, dan setengah masa, setengah tahun. Total 3,5 tahun. Dan yang ketiga dicatat di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5. Dipakai istilah 42 bulan. Dan 42 bulan itu identik dengan 3,5 tahun. Nah, ada beberapa ayat yang lainnya yang saya tidak angkat, tetapi dari ayat-ayat yang menyebutkan angka-angka seperti ayat-ayat yang saya sudah tampilkan kepada saudara, ini menegaskan kepada kita bahwa Antikris akan jadi penguasa di muka bumi ini selama 3,5 tahun. Dilihat dari kata 12 bulan, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, serta 42 bulan. Kita yakin bahwa pemerintahan Antikris atau Antikris memerintah menguasai dunia ini selama 3,5 tahun. Bukan 7 tahun. Seperti yang diajarkan oleh beberapa denominasi yang pada umumnya hamba-hamba Tuhan sudah tahu, tapi ya saya tegaskan kepada jemaat,
gereja kita meyakini masa pemerintahan antikris itu 3,5 tahun dan bukan 7 tahun. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, siapa yang memberi wewenang? Siapa yang memberi kuasa sehingga antikris itu bisa jadi penguasa dunia? Siapa? Dan perlu saya kasih tahu kepada saudara bahwa yang namanya antikris ini bukan monster, bukan makhluk ruang angkasa, bukan malaikat atau yang lain-lainnya. Tapi antikris ini adalah manusia. Tetapi bagaimana bisa manusia tapi bisa jadi penguasa dunia, dan semua pemimpin-pemimpin dunia, presiden-presiden, raja-raja, ataupun istilah apa yang digunakan oleh negara tersebut, semuanya nanti akan takluk dan tunduk kepada antikris. Siapa yang kasih wewenang? Siapa yang kasih kuasa? Kalau saudara membaca Wahyu pasal yang ke-13 ayat 2 bagian B, dilanjut dengan Wahyu 12 ayat yang ke-9. Maka di situ ditulis bahwa antikris dia bisa menjadi manusia yang paling berkuasa di bumi nanti karena dia menerima kekuatan, tata yaitu kedudukan, dan kekuasaannya dari iblis atau Satan. Sekali lagi, manusia yang satu yang bergelar antikris ini, dia mendapat kekuatan, tata, yaitu kedudukan dan kekuasaan. Dia terima itu dari iblis. Jadi semua yang iblis miliki, semua kemampuan, potensi, kekuasaan yang iblis miliki, itu diberikan sepenuhnya kepada orang yang satu ini yang bergelar antikristus. Nah, tentang kedudukan atau kekuasaan, kedudukan iblis, saudara tahu bukan? Di Efesus pasal 6, iblis adalah penguasa dunia ini. Dia bisa lakukan apa saja di dunia ini karena dia punya kuasa, walaupun dia bukan yang maha kuasa, dan itu diberikan sepenuhnya kepada manusia satu yang bergelar antikris ini. Jadi saudara bisa gambarkan orang ini, saudara, sekali lagi manusia. Tapi dia punya kekuatan, tata, kekuasaan dari iblis atau Satan. Sungguh satu hal yang sangat mengerikan. Dan ada satu hal yang saudara perlu ketahui. Bahwa iblis memberikan kekuasaan, kedudukan, dan tatanya, kekuasaannya kepada antikris, bukan tidak ada maksud. Iblis memberikan kuasa, kekuatan, dan kedudukannya kepada antikris supaya seluruh manusia di muka bumi nanti akan tunduk dan jadi pengikut antikristus. Sebab dikatakan dalam Wahyu pasal 13 ayat 3 bagian B,
Saya sudah tulis ayatnya. Seluruh dunia akan heran. Heran apa? Ketika iblis menyerahkan kekuatannya, kekuasaannya, kedudukannya kepada antikris. Lalu, apa katanya? Mengikut binatang itu. Mengikut manusia yang satu ini. Yang bergelar antikris. Jadi jangan heran satu waktu ketika antikris berkuasa. Dia menginginkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Pada saat dia berkuasa. Bukan hanya ikut dia. Tetapi targetnya, kita lihat slide ini. Setelah seluruh pengikut manusia di muka bumi jadi pengikut antikris, maka antikris akan mewajibkan seluruh pengikutnya, tidak terkecuali. Untuk apa? Menyembah iblis dan antikris sendiri. Bukan lagi menyembah Allah. Jadi agama-agama bagaimana? Dewasa, semua akan takluk. Akan mengikuti polisenya. Menyembah iblis. Beribadah kepada iblis. Dan menyembah antikris. Bisa ditampilkan Wahyu 13 ayat 4 dan 5. Wahyu 13 ayat 4 dan 5. Dan mereka menyembah naga itu. Naga yang dimaksud kalau saudara lihat di pasal 12 ayat 9. Itulah iblis dan Satan itu. Karena ia memberikan kekuasaannya kepada binatang itu. Binatang yang dimaksud di sini sekali lagi bukan monster. Dia manusia. Tapi wataknya kayak binatang. Kejamnya kayak binatang. Dicatat di dalam Wahyu 13 ayat 1 dan 2 tadi. 2 dan 3. Sambil berkata, apa? Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Komentar ini, ucapan ini seharusnya diberikan hanya bagi Dia yang Maha Kuasa. Yaitu Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kita kenal namanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita lihat nanti manusia akan mengalihkan penyembahannya. Bukan lagi kepada Tuhan. Tetapi kepada antikris. Ayat 5-nya berkata, dan kepada binatang itu. Kepada antikris, manusia yang satu ini. Diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya berapa lama? 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lanjut pembacaan kita ke ayat 6. Dikatakan di sana, lalu membuka mulutnya untuk menghujat. Siapa? Allah. Menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Bukan lagi menyembah Allah, memuji Allah. Tetapi menghujat Allah.
Selain itu menghujat namanya, nama Allah kita kenal namanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di zaman antikris, manusia di bawah kekuasaan antikris akan menghujat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tadi memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi ada waktunya tiba. Mungkin kita nanti nggak bisa lakukan itu. Karena diancam oleh yang satu ini. Karena dia akan mewajibkan semua memuji iblis dan antikris. Tetapi sebaliknya menghujat nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kemah tempat kediamannya. Siapa tempat kediamannya? Allah bertata di mana katanya? Di tengah umatnya. Yesus berkata, 2-3 orang berhimpun, aku hadir. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kata kamu di sini bukan bicara manusia secara orang pribadi, tapi himpunan jemaat di Korintus. Ketika jemaat berkumpul, Yesus hadir karena kita tempat kediamannya. Jadi Bapak Ibu di rumah, walaupun gembala tidak lihat saudara, tidak ada hamba Tuhan di antara saudara. Saudara mendengar dan beribadah dari jauh lewat live streaming. Tetapi Yesus ada di tengah-tengah rumah tangga Bapak dan Ibu. Hormati kehadirannya. Tetapi ada satu saat ketika antikris berkuasa, dia akan menghujat nama Yesus. Termasuk gereja Tuhan, pengikut Yesus yang sejati. Istilahnya apa lagi? Gereja sempurna. Mempelai wanita Kristus atau Hawa yang terakhir. Saya sengaja saudara singgung terus nama Hawa yang terakhir karena nanti kita akan arahnya ke sana. Pernikahan antara Kristus dan gereja. Lalu tujuan apa antikris menguasai dunia ini? Apakah memang semuanya penduduk manusia di dunia di zaman itu akan ikut atau serta-merta ikut antikris? Sasaran utama antikris selama dia berkuasa di muka bumi ini adalah orang-orang Kristen, para pengikut Yesus. Loh, kita dong Om, kita dong Pak Pendeta, kami dong Opa, ada yang panggil Opa ke saya kan. Tapi orang Kristen seperti apa? Yaitu orang Kristen yang tidak masuk dalam bagian pengikut Yesus yang sejati. Sebab itu Bapak Ibu, sesulit apapun keadaan dunia seperti yang kita alami sekarang ini, jangan kendor dan berkurang nilai kekristenan kita. Tetaplah jadi pengikut Yesus yang sejati. Apalagi gereja yang sempurna. Mempelai wanita Kristus. Yang nanti akan bersanding dengan mempelai pria, yaitu Kristus sendiri. Karena kita menggenapi
apa yang Yesus genapi, kalau Yesus menjadi Adam yang akhir, maka kita menjadi Hawa yang akhir. Seperti dikatakan dalam Wahyu 12 ayat yang ke-13 sampai 17. Karena waktu yang terbatas, jadi banyak ayat yang saya hanya tampilkan. Bapak Ibu di rumah, kalau berkenan mencatat, kemudian bisa membacanya setelah ibadah ini. Menyesuaikan dengan khotbah. Sebab khotbah mungkin bisa diulang ya. Kalau saudara putar ulang ya di YouTube. Lalu caranya bagaimana antikris menyerang, menyasar gereja yang tidak sempurna. Orang Kristen yang gak sungguh-sungguh, yang bukan pengikut Yesus sejati. Antikris akan menggunakan kekuasaannya yang dia terima dari iblis. Apa yang dia gak bisa lakukan? Seperti iblis bisa lakukan apa saja, nanti itu beralih kepada seorang manusia. Dia akan menyeret orang Kristen. Dia akan menyeret pengikut Yesus. Untuk apa? Untuk menyangkal Yesus. Kemudian beralih menjadi pengikut antikris. Saya takut hanya dengan kondisi COVID saja, jangan sampai kekristenan kita mulai menurun sampai ke titik nol. Aduh, jemaat Mahanaim, mari. Kesulitan seperti apapun, persoalan apapun yang kita hadapi dalam menghadapi kehidupan ini, tetaplah setia kepada Yesus. Jangan goyah, jangan mundur, jangan jadi lemah. Karena target antikris adalah menyeret semua orang percaya untuk jadi pengikutnya. Dan kemudian menyangkal Yesus. Caranya seperti apa? Saya hanya mencatat 3. 5 lah, dengan bagian 3 saya bagi 2 lagi. Yang pertama, seperti yang sudah kita lihat tadi, antikris akan memaksa. Maaf ya, kalau agama lain di luar Kristus, jelas mereka tidak menyembah Allah yang benar. Di balik penyembahan mereka ada roh-roh jahat. Itu kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 dan 2 dan seterusnya itu. Yang hanya benar-benar menyembah Allah adalah orang yang percaya kepada Yesus. Di luar itu mereka bukan menyembah Allah. Walaupun dalih mereka menyembah Allah. Tetapi sebenarnya tidak. Itu sebabnya dia akan menyasar orang-orang Kristen yang ada pada zaman itu. Dan memaksanya untuk menyembah iblis dan menyembah antikris. Karena jelas dalam Wahyu 13 ayat yang keempat mengatakan demikian. Kalau sekilas bisa tampilkan, wah bagus sekali. Lama ya. Dan mereka menyembah naga itu. Mereka menyembah iblis itu.
Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, seperti yang sudah kita baca tadi. Memang dari sononya iblis kepingin disembah. Bayangkan Yesus sendiri saja didatangi. Suruh menyembah dia. Selain itu yang kedua, dipaksa untuk menghujat Tuhan. Menghujat Tuhan. Bagaimana mungkin kita yang menyembah Yesus, mengagungkan dia, lalu ditodong dengan senjata apapun bentuknya, lalu untuk menghujat Allah kita, sesembahan kita. Dan kalau tidak, saudara sudah tahu pasti akibatnya. Dia akan menyiksanya begitu rupa. Ayat 5 dilanjutkan tadi, walaupun sudah dibaca, supaya meneguhkan. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi mulutnya penuh hujat terhadap Allah yang luar maha kuasa itu. Terhadap Yesus. Kalau nomor 1, nomor 2, orang itu masih bisa bertahan, maka saudara, Antikris akan memeranginya. Dengan cara apa memeranginya? Kita baca dulu ayat 7. Tadi kita belum sampai ke ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Jelas di sini yang dimaksud orang kudus adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Yang sudah dibenarkan. Dan untuk mengalahkan mereka. Cara mengalahkannya dengan memerangi. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa di dunia ini. Memeranginya dengan cara apa? Tidak dapat bertransaksi. Sebab semua harus jadi membersnya Antikris. Dengan tanda chips. Bapak Ibu, soal chips ini debatable. Ada yang bilang, oh nggak ada lagi chips itu, nggak pakai. Jelas firman Allah katakan, seseorang tidak dapat bertransaksi kalau dia tidak mempunyai meterai antikris, chips antikris. Di ayat yang ke-17, saudara baca ya. Sebab kalau enggak nanti kita nggak bisa, saudara, kehabisan waktunya. Selain itu penyiksaan fisik. Tentang penyiksaan fisik aja dibaca. Kalau melawan gak mau ikut polisenya Antikris, dia akan siksa. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Dahsyat bro, sis. Bukan cuma siksaan asal-asalan cabut kuku, enggak lagi, enggak dipakai lagi. Siksaan iris kuping saudara enggak dipakai lagi, itu udah enggak dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia ini sampai sekarang. Dan tidak akan terjadi lagi. Ada siksaan-siksaan yang diciptakan yang gak pernah kita lihat dan dengar sebelumnya. Itu yang dipakai Antikris. Untuk mempengaruhi orang-orang Kristen yang gak sempurna. Yang masuk pada pemerintahan Antikristus. Ngeri ya Om, ngeri ya Pak.
Bagaimana caranya untuk bisa lolos? Untuk lolos dari masa pemerintahan antikris. Satu-satunya cara adalah ikut Yesus dengan sungguh-sungguh dari sekarang. Jadilah pengikut Yesus yang sejati. Supaya masanya nanti ketika gereja dilawat dan dipulihkan, kita jadi gereja yang sempurna. Itu sebabnya saya awali dengan pengikut Yesus yang sejati, gereja yang sempurna. Gereja sempurna yang akan menikah dengan Kristus, jadi mempelai wanita Kristus. Nah, dialah itu Hawa yang akhir itu. Hawa yang pertama gagal melakukan rencana Allah di Taman Eden. Tetapi nanti Hawa yang terakhir, gereja yang sempurna. Dialah yang akan menggenapi rencana Allah di langit dan bumi yang baru. Yang Allah akan ciptakan. Kalau memang masuk pemerintahan antikris, mau tidak mau saudara, tidak ada pilihan lain. Harus bertahan. Yang diakhiri dengan jadi syahid Kristus. Itu sebabnya Matius 24 kalau saudara baca dari ayat 12 ke 13 dikatakan barang siapa yang tekun sampai terakhir. Itu terjemahan lama, tekun. Berdaya tahan sampai akhir. Merekalah yang akan diselamatkan. Saudara bisa juga baca Wahyu 7 ayat 14 sampai 16. Dan juga pasal 20 ayat 4 bagaimana ada orang-orang yang dipenggal kepalanya di masa antikris. Suruh menerima tanda tapi dia menolak, dia rela mati syahid. Nanti dia akan memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi kalau gereja sempurna bukan hanya merintah. Dia yang akan berdampingan dengan Yesus sebagai mempelai wanitanya. Kalau dalam zaman raja-raja, istrinya itu duduk bersanding dengan raja sebagai apa? Permaisuri. Wow. Bagaimana kalau ada yang gak kuat? Gak bertahan? Karena mengerikannya siksa antikris. Sehingga dia menyangkal Yesus lalu jadi pengikut antikris. Firman Allah katakan bukan Yosminandar yang katakan. Namanya akan dihapus dari buku kehidupan. Wahyu 3 ayat 5, pasal 13 ayat yang ke-8. Dan ada beberapa ayat lainnya, saya cuma catat 2 ayat. Inilah yang disebut kegelapan yang paling gelap itu. Masa kegelapan yang paling gelap. Berarti yang namanya kegelapan pernah terjadi dan dialami beberapa orang. Yang karena Kristus mereka sampai menjadi syahid Kristus. Ada siswa sekolah Alkitab Palembang. Dia pergi ke Mentawai. Padahal daerah Kristen dia menginjil. Tapi tidak tahu dia dianiaya. Dia disiksa saudara. Di pantai ditenggelamkan begitu rupa. Akhirnya dia jadi syahid Kristus. Jenazahnya dibawa ke Manado. Dikubur dengan monumen sebagai syahid Kristus. Jadi ada kegelapan-kegelapan, tapi nanti di masa 3,5 tahun
Itulah kegelapan yang paling gelap itu. Saya yakin tidak ada orang yang mau sampai ke masa itu. Kalau bisa kita diluputkan. Nah, kalau begitu bagaimana caranya agar kita luput dari kekuasaan antikristus di bumi ini? Yang pertama, sekali lagi, dari sekarang hamba Tuhan memperingatkan. Yuk jadilah pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Jadilah orang Kristen yang sejati. Sampai kita menjadi gereja yang sempurna. Lalu ketika pemisahan kita masuk menjadi 5 gadis yang bijak mempelai Kristus. Hawa yang akhir yang masuk dalam pesta pernikahan dengan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah saya jelaskan tadi kan sebelumnya. Bagaimana? Tidak ada pilihan lain kalau sampai masuk pemerintahan antikris. Harus berdaya tahan. Tak tergoyahkan. Tetapi bagi kita yang masih hidup sekarang, bagaimana caranya? Supaya kita enggak masuk dalam kegelapan yang paling gelap itu. Saudara lihat ini, subtema ini. Supaya kita luput dari kegelapan yang paling gelap. Saya harus cepat di sini. Ada 3 saudara, 3 kali Yesus berbicara tentang kegelapan yang paling gelap di Injil Matius. 3 kali. Jadi sekali lagi kegelapan yang paling gelap itu tidak lain adalah masa 3,5 tahun pemerintahan antikris, di mana antikris itu akan mendapat kekuasaan, kekuatan, dan kedudukan dari iblis. Satu keadaan yang mengerikan. Bagaimana supaya kita jangan sampai ke sana tapi jadi gereja sempurna? Sekali lagi 3 kali Yesus berbicara tentang kegelapan yang paling gelap. Kita lihat yang pertama. Tolong dibaca ini ya. Membangun iman. Jadi sesulit apapun Bapak Ibu, yuk biarlah kita tetap kuat bertahan, setialah. Tetap mencari Tuhan. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh walau di rumah. Perhatikanlah pekerjaan Tuhan. Sesuai dengan talenta saudara, sebab nanti kita akan singgung ke sini. Membangun iman, mulai dari Matius 8 ayat 11 dan 12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yesus yang pertama berbicara tentang kegelapan yang paling gelap. Dan anak-anak kerajaan, nanti saya jelaskan siapa anak kerajaan itu. Malah justru dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Masuk masa antikris. Tidak masuk gereja sempurna. Tidak masuk mempelai wanita Kristus. Tidak masuk
Hawa yang akhir yang akan menikah dengan Adam yang terakhir. Kenapa? Kalau saudara mundur ke ayat 10, kita perlu baca juga ayat 10. Sudah lihat ayat 10? Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yesus berbicara kegelapan yang paling gelap setelah dia melihat iman dari seorang perwira di Kapernaum yang notabene bukanlah orang Yahudi yang mengaku mengenal Allah. Orang yang latar belakangnya menyembah dewa-dewa, kaum pagan. Menyembah roh-roh jahat. Tetapi setelah dia ada di Israel, tepatnya di Kapernaum, dan melihat mujizat-mujizat Yesus, imannya hidup di hatinya dan dia percaya kepada Yesus. Sehingga ketika dia menghadapi hambanya yang sakit, dia menunjukkan imannya begitu rupa. Sampai Yesus terkagum-kagum dengan iman perwira Kapernaum ini. Biarlah di mata Yesus, di masa COVID yang sangat berat dan sulit, orang banyak mengeluh. Tapi dari tempat yang maha tinggi, dia kagum melihat jemaat yang tetap punya iman yang kokoh kuat. Dan orang-orang seperti inilah yang tidak akan masuk dalam kegelapan yang paling gelap. Sementara orang Israel yang mengaku diri sebagai mengenal Allah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan sebagainya, menolak Yesus. Gak percaya Yesus. Bagaimana dengan Israel rohani? Jemaat orang Kristen. Apakah kita tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak mengenal Yesus? Betul kita sulit. Tetapi jangan sampai iman kita menjadi lemah. Itu sebabnya membangun iman sebuah keniscayaan. Tuhan izinkan ini semua terjadi. Karena lewat keadaan ini, Tuhan akan melihat mana jemaat yang sungguh-sungguh berdaya tahan. Imannya tidak menjadi goyah apapun yang terjadi. Iman perwira Kapernaum ini begitu istimewa. Tentang iman, Yakobus katakan dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Sengaja ayat ini saya buat. Dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka, mestinya bukan maka ya, i-nya mesti dibuang. Oh, rupanya komputernya dia nakal, saudara. I-nya digabung. Oh, kalau di sini? Enggak ya, di catatan saya.
Maka iman itu pada hakikatnya adalah mayat mati. Apa maksudnya saya bilang mayat? Orangnya ada, gelarnya Kristen, tapi nggak ada action. Nggak ada aktivitas, nggak ada aksi, nggak ada kreasi, nggak ada tindakan iman itu. Justru inilah saat-saat kita diuji. Dari sorga Tuhan melihat. Kita mengaku, oh iman ada iman, tapi nggak ada action, saudara. Kita kayak Kristen mayat. Wow, mungkin terlalu keras ini firman Allah. Tapi inilah yang saya sampaikan kepada saudara. Apa adanya. Jangan sampai ini terjadi. Nah, perlu saudara ketahui, gembala sudah memberi pengajaran begitu rupa. Bahwa iman itu terekspresi lewat perbuatan kita. Setiap orang yang mengaku beriman, bukan berarti sesudah beriman ya sudah dapat kepastian selamat. Oke, lewat kegelapan yang paling gelap. Mau. Tapi kalau mau lolos, ekspresikan iman itu. Lihat orang yang beriman, saudara. Setelah dia beriman, dia mengekspresikan. Kok nggak bisa? Dengan kebajikan. Halo, bagaimana dengan COVID ini? Akidi Tio. Bukan orang beriman, saudara. 2 triliun, bro. Waduh. Gak usahlah 2 triliun. Tuh saudara-saudara kita, saudara. Tapi syukur ya, GPDI Mahanaim kemarin bergerak nganter kepada keluarga-keluarga sederhana. Tapi jangan saudara, nggak ada action. Ekspresikan kebajikan itu. Nggak berlebih-lebihan kalau gembala juga berkata, tolonglah gereja. Gereja perlu perawatan. Listrik tiap bulan, perawatan yang harus dilakukan hari ke hari. Hamba-hamba Tuhan perlu makan. Setelah kebajikan, kita perlu belajar firman Tuhan seperti ini. Supaya kita nggak gagal paham. Nah, di tengah-tengah masa sulit ini juga kita perlu penguasaan diri begitu rupa. Sebab daya tarik untuk berbuat dosa, lakukan kejahatan ini dan itu kuat sekali, saudara. Dan COVID seperti apapun kita tekun mencari Tuhan. Saya pengen dengar kata haleluya, kedengarnya dari jemaat ya. Walaupun saudara 2-3, bahkan ada yang mungkin dengar firman Allah sendiri. Sampai kita jadi jemaat yang saleh di tengah kesulitan sekalipun. Mengekspresikan kasih baru, inilah iman yang hidup, saudara. Bukan iman mayat yang gak beraksi sama sekali. Bahkan kita sampai kepada titik puncak kekristenan yang menjadi gereja sempurna yang menikah dengan Kristus. Ini di posisi ini, saudara. Itu sebabnya
Kita cepat ya saudara, kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua, membangun karakteristik ilahi dalam kekristenan kita. Mungkin ada yang bilang, ini khotbah nggak laku di zaman COVID ini. Khotbahnya mujizat dong, kesembuhan dong, keajaiban Tuhan. Betul saudara. Tetapi di sisi lain kita harus membangun kekristenan kita dengan menunjukkan iman kita lewat ekspresi karakteristik Kristus dalam kekristenan kita. Lihat Matius 22 ayat yang ke-13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk poin yang kedua, Yesus berbicara tentang kegelapan yang paling gelap setelah dia memberi perumpamaan tentang orang-orang yang diundang ke dalam pesta. Orang-orang tahapan pertama yang diundang menolak semuanya. Ini gambaran orang Israel yang dapat prioritas tapi menolak Yesus. Kita yang dianggap orang bambungan di pinggir jalan saudara, dapat kemurahan Tuhan. Sebenarnya kita bilangan orang-orang tak yang tidak masuk hitungan. Seharusnya orang Israel dulu, nanti baru kita terima kabar keselamatan dari orang Israel. Tapi karena menolak, ya kita jadi dapat prioritas. Kita diundang pesta itu. Saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa raja itu tidak mengundang secara sembarangan. Tahu orang-orang gelandangan yang diundang, apakah dengan baju gelandangan mereka ada di pesta? Sama sekali tidak. Raja itu sudah menyediakan pakaian. Tapi ada orang yang datang, yang lain gelandangan, dia sok hebat. Dia menolak pakaian itu, dia rasa pakaiannya sudah layak. Dia nggak sadar itu pakaian kebenaran diri sendiri. Ketika pesta mau dimulai, si tuan itu mulai memeriksa. Dia lihat, hai tolan, kok bisa kamu masuk sini? Nggak pakai pakaian pesta, kan sudah disediakan. Sebenarnya saya ingin jelaskan ini lebih detail. Pakaian seperti apa yang dikenakan? Konon katanya seperti jubah yang dikenakan oleh Yesus yang tidak berjahit itu. Tapi rupanya dipalsu. Itu sebabnya kita lihat jubah Yesus jadi rebutan, bukan? Karena sangat istimewa. Lalu orang itu nggak bisa jawab, kebengang. Hei prajurit sini, tangkap orang ini, buang kegelapan yang paling gelap. Itulah masa 3,5 tahun. Kenapa? Karena dia tidak mau mengenakan pakaian pesta. Apakah pakaian pesta itu? Pakaian Kristus yang harus kita kenakan. Yang tidak lain adalah sifat dan karakter Kristus. Yang harus terus terjadi di dalam hidup kita dari hari ke hari. Mengubah kita. Dulu kita yang gelandangan gak karu-karuan kelakuannya saudara. Di dalam Yesus kita diubahkan begitu rupa. Karakteristik Kristus kita kenakan. Waktunya udah dekat, mungkin di sana sini kita masih tahu ada bagian yang robek yang harus dibenahi. Yo, cepat kita lakukan itu. Jangan lagi kita berkompromi dengan yang salah, saudara.
Poin yang pertama, masuk ke dalam kegelapan paling gelap karena apa? Tidak mengekspresikan iman lewat perbuatannya. Dan yang kedua, ada yang masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap karena nggak mengekspresikan imannya lewat karakter hidupnya. Cara hidupnya yang nggak berubah. Dan karakter Kristus itu dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Yang kita kenal dengan istilah buah roh. Jadi kalau karakter Kristus itu tidak tercipta di dalam diri kita akan masuk dalam bagian kegelapan yang paling gelap. Ayo deh cepat dah kita lihat bagaimana mengekspresikan karakter Kristus itu dalam kehidupan kita. Saya pernah tampilkan gambar ini kepada saudara. Kristus, kenapa dia harus jadi manusia? Tahu manusia nggak mampu, saudara, untuk menjadi seperti yang Allah inginkan. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia jadi manusia 100%, supaya selama 3,5 tahun hidup di muka bumi, dia memberi percontohan kepada kita bagaimana perilaku dalam menghadapi masalah apapun. Karakternya terekspresi itu. Dan kita bisa pelajari itu lewat keempat Injil dan juga ilhaman Roh Kudus yang Roh Kudus berikan kepada rasul-rasul ketika mereka menulis surat-surat yang sangat berharga buat kita. Saya akan tampilkan sosok Yesus terlebih dahulu. Ketika dia mau menyelamatkan kita, dia bertindak dengan kasih. Bayangkan Allah 100%. Tapi dia rela jadi manusia. Dan hidup dalam komunitas manusia, keadaan manusia. Luar biasa ini, saudara. Ini semua dilakukan karena kasih. Perhatikan. Dia rela dengan sukacita jadi manusia. Dia enggak berduka cita. Kok dilahirkan dari keluarga mboyom bos begitu loh. Ini tukang kayu, carpenter, saudara. Sangat-sangat luar biasa. Bahkan adik-adiknya, yaitu anak dari Yusuf, pernikahan Yusuf dan Maria, menolak dia. Tapi dia menunjukkan karakter selalu dengan sukacita. Ada damai sejahtera. Mukanya damai sejahtera kayak ini atau pada cemberut semua. Menghadapi masalah apapun dengan penuh kesabaran dihadapi semua, saudara. Termasuk murid-muridnya yang aduh rumahnya bandel setengah mati. Menghadapi orang Farisi, menghadapi aduh apapun, saudara. Malahan dia tunjukkan kebaikan. Dia tunjukkan kebaikan begitu rupa. Apakah kita mengekspresikan kebajikan kalau itu Petrus ya? Yang pertama, tangga pertama. Dengan kesetiaan dia hadapi semua. Bicaranya lemah lembut, saudara. Bahkan ketika di Taman Getsemani, kemanusiaannya berkata, kalau bisa Bapak jangan aku dah, cari yang lain aja. Tetapi dia kuasai dirinya dan berkata,
tetapi kehendak-Mu yang jadi. Dia menderita begitu rupa. Makanya saya heran kok bagian ini orang tolak diserupakanlah segala macamlah. Ini dari kuasa kegelapan yang memang mau menolak Yesus, saudara. Lalu dia menjadi orang yang rela menanggung dosa saudara dan saya. Menderita begitu rupa, dianggap sebagai penjahat. Dia tanggung semuanya supaya saudara dan saya diselamatkan. Karena dia kita jadi orang beriman, bukan? Nah, sebagai orang beriman apa yang harus kita lakukan? Tampilkanlah karakter Kristus. Mulai dengan penguasaan diri, ini yang paling sulit, saudara. Itulah sebabnya ditempatkan sebagai tangga pertama. Kalau kasih ditaruh di bawah, saudara, masa penguasaan diri belum kita lakukan. Sampai akhirnya kita jadi seperti Yesus. Mempelai Kristus. Wow, saudara. Luar biasa. Sangat luar biasa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Waktunya tidak bersahabat. Sudah 8:22. Apa perlu dilanjutkan enggak ini? Satu lagi ya, cuma cepat aja dah. Matius 25 ayat yang ke-30. Yesus berbicara kegelapan yang paling gelap setelah dia berbicara tentang perumpamaan hamba yang jahat dan malas. Mereka masing-masing dapat talenta dari tuannya sesuai kapasitasnya. Demikian juga kita punya pengerja di sini, punya kapasitas yang berbeda-beda. Tidak mungkin saudara ditanggungkan satu beban yang saudara tidak akan bisa lakukan. Ya toh? Itu sebabnya ada hamba yang dapat 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Saudara yang dikasihi Tuhan, berulang kali gembala menyampaikan kepada jemaat, jangan jadi penonton di gereja. Jemaat jadi anggota jemaat tapi cuma nonton, yang keluar cuma kritikan. Enggak salah saudara memberi masukan kepada kami. Tetapi mari kita berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan. Supaya kita jangan jadi jemaat yang berstatus seperti hamba yang dapat 1 talenta. Malah bersungut-sungut kepada Yesus dengan sungutan yang sangat keji. Engkau Tuhan dan sebagainya. Engkau menuai di tempat yang engkau tidak menabur dan sebagainya. Engkau adalah Tuhan yang bengis dan sebagainya. Lihat ayat 25, saya sengaja sudah tampilkan. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dikasih 1 kembali 1 dengan persungutan. Ada penafsir mengatakan begini, gembala dapat 5, staf dapat 2. Jemaat, jangan bilang gak ada talenta. Minimal saudara punya 1. Tetapi justru yang hilang banyak di yang 1. Itu sebabnya kami tidak segan-segan menyampaikan ini kepada saudara. Supaya jangan ada jemaat yang sebenarnya punya potensi. Tapi saudara sembunyikan ini.
kuburkan dalam tanah. Penatua dapat berapa? 9 kali ya. 9 talenta. Nggak dikembangkan. Malah saudara, keluar persungutan begitu rupa. Walaupun cuma minim 1, kalau dikembangkan jadi 2, jadi 4, jadi 8, bisa melewati yang 5. Asal benar-benar tekun walaupun kecil. Itu sebabnya saya sangat hargai perhatian saudara sekecil apapun terhadap pekerjaan Tuhan. Masalahnya apakah kita sudah kembangkan dan kerjakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Oh, saya melakukannya melayani secara nasional, Pak. Nah, secara nasional. Kalau di gereja lokal sendiri saudara nggak lakukan, saudara melayani di mana-mana, bagaimana mau jadi itu? Mulailah dari rumah kita. Bergeraklah lebih luas lagi. Bagaimana kita menjangkau yang di luar, di rumah kita sendiri kita abaikan. Jelas itu tidak sesuai dengan konsepnya Tuhan. Itu sebabnya di masa kondisi seperti sekarang ini, kita sedang PPKM. Kalau kita punya lebih, kenapa kita harus tahan? Betapa mulianya ketika kita melihat ada orang lain bersuka cita dari apa yang bisa kita beri kepada mereka. Itu sebabnya untuk lolos saudara dari masa yang disebut kegelapan yang paling gelap itu, kita perlu kuasa Roh Kudus. Untuk benar-benar bisa mengekspresikan iman kita. Dengan perbuatan, kebajikan, pengetahuan, terus. Sifat-sifat Kristus itu kita ekspresikan. Dan juga berapapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau lakukan itu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan.